Adi Wira Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hidup petani! Merdeka! Terima kasih yang kami hormati kepada Pak Wakil Ketua DPRD dan undangan sekalian. Nama saya Kusnadi Wira Saputra. Saya diminta jadi sekjen di Sepur. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, membangun hutan untuk menjadi kesejahteraan itu tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah. Masyarakat di sekitar hutan harus dilibatkan karena mereka setiap hari tinggal dalam hutan. Dari 77.000 desa di Indonesia, 33.000 desa itu hidup dalam kawasan hutan. Sehingga mereka lah yang harus dilibatkan secara penuh. Sehingga waktu saya di kementerian itu meminta kepada Jokowi, Pak Presiden, untuk memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan. Pertama, untuk penyelesaian konflik tenurial. Jadi sejak zaman Belanda sampai terakhir Pak Presiden Jokowi itu konflik itu terus berlanjut. Pertama, perhutani rugi. Yang kedua, masyarakat rugi juga. Yang ketiga, negara rugi juga. Jadi hutan seluas Jawa ini tiga-tiganya rugi. Karena negara mengeluarkan kos, ya, biaya anggaran penyelesaian konflik. Waktu Desember 2015, perhutani melaporkan kami rugi 2 triliun. Terus Ibu Siti Nurbaya dan Ibu Menteri Keuangan tanya, kenapa rugi? Karena hutan kami dirambah masyarakat. Ditanya lagi sama Bu Siti, kenapa dirambah masyarakat? Tahu nggak sejarah di situ? Masyarakat tinggal sejak sebelum Belanda. Gitu. Nah, sehingga terjadi konflik tenurial. Konflik tenurialnya harus diselesaikan, bukan di Jawa saja. Saya baru kembali dari Riau, itu di Pulau Meranti, 2015 konflik masyarakat 7 desa dengan satu perusahaan. Namanya HTI, Hutan Tanaman Industri, perusahaannya, HTI Sagu. Nah, karena berdampak luas kepada masyarakat digusur, dipenjara, dan sebagainya, maka waktu itu Jokowi mengambil tindakan. Selesaikan dan cabut izinnya, bagikan ke masyarakat. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mendapatkan hak-haknya kembali seluas 10.000 hektar dibagi 7 desa. Kemudian mereka bersinergis dengan pemerintah, mereka bekerja sama antar desa. Ada kilang-kilang sagu dan sekarang mereka sudah punya kilang sagu besar. Namanya Pusat Pengelolaan Sagu Bersama. Itu yang dibantu oleh BUMN. Ya. Silakan. Ini dari Bapak Menteri. Ini dari Pak Wamen Kehutanan. Kebetulan beliau lagi di jalan. Ini Mas Wamen. Mungkin bisa saya dulu Bapak Ibu semuanya. Ya. Izin Pak Wamen. Siap. Ini kami sedang melaksanakan rapat anggota KTH di 10, ada 10 ya? Tapi yang hari pada siang hari ini ada berapa? Oh, 1 KTH. Jadi ini di daerah Kutuan. Di daerah Kutuan, Mas. Jadi mungkin bisa di siap. Mungkin ada pesan-pesan. Salam.
sakmenika kumpul wonten rapat di Desa Kutukan, Kecamatan Radu Blantung. Salam saking kula Rahmat Marzuki, Wakil Menteri Kehutanan. Rumiyin saderenge Wakil Menteri Kehutanan, kula anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah mewakili Kabupaten Blora dan Grobogan. Nggih, mugi-mugi lancar sedaya. Napa ingkang dipun rapataken mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Aturane sae nggih. Dan sami-sami mangke saged menjaga kelestarian hutan, masyarakat saged sejahtera. Nah, selain tanaman pangan ingkang dipun tandur, mugi-mugi kelompok tani hutan nggih remen nandur tanaman berkayu, tanaman buah-buahan nggih di tumpang sari atau di agroforestry kalih tanaman pangan, misalnya jagung dan lain-lain. Nggih, pun sehat-sehat doyo. Salam lestari. Terima kasih Mas Wamen, sehat selalu. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Matur suwun Mas Chandra, matur suwun Mas Judi. Sami, sehat-sehat. Derek sedaya nggih, sehat-sehat. Assalamualaikum. Salam. Semangat. Ya, yang pertama tadi bagaimana negara menyelesaikan konflik tenurial agar ada kepastian hukum bagi pengusaha swasta ya, ada kepastian hukum bagi masyarakat, ada kepastian hukum juga bagi pemerintah. Sehingga alhamdulillah di beberapa tempat, bukan di Jawa saja, Sumatera, Kalimantan dan Papua, sedikit demi sedikit kita selesaikan konflik tenurialnya. Yang kedua, Sepur itu didirikan atas kehendak petani-petani hutan. Ya, kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada 54 KTH. Total anggotanya 18.000 petani. Luasnya 16.000 hektar. Jawa Timur kurang lebih 110.000 hektar. Jadi memang di Jawa Barat itu hampir 130.000 hektar. Memang Jawa Tengah masih sedikit ya, kecil yang bergabung ke Sepur. Tetapi Sepur sudah bersama-sama dengan petani mendesain bagaimana hutan ini bisa lestari dan berkelanjutan. Jadi Sepur main panjang ini, bukan main tahunan. Kalau KTH itu dapat SK 35 tahun, maka kita akan desain tentang bagaimana antar KTH ini bisa bekerja sama. Contohnya mengembangkan agroforestry. Tadi pagi saya diskusi dengan Adi, ini harus dibangun ekosistemnya. Keluarga petani ini harus dibangun secara bersama. Bukan sendiri-sendiri dan menguntungkan diri sendiri, tapi bersama secara ekonomi, secara politik, maupun secara berkelanjutan. Di pulau kecil Meranti, saya baru pulang dari sana, ada sekitar 17 KTH yang sedang mendorong. Tapi produk mereka bukan buah, produk mereka karbon. Jadi mereka dagang karbon, dagang angin. Ya, ada 10.000 hektar. Mangrove bekerja sama dengan PT Rubicon, tahu mobil Rubicon yang harganya 1,3 miliar, 7 miliar dan sebagainya, itu dia kerjasama. Nah, di Jawa ini harus dibangun itu, maka sebetulnya akan ada fokuskan hanya untuk memproduksi dan menjaga teritorial. Perdagangannya diatur oleh koperasi. Nah, ini ada Pak Adi yang salah satu Perusda Jawa Tengah yang harus mensupport ini. Tapi saya bilang kalau ada koperasi yang bisa mengirim, mendistribusi buah-buahan sampai kayu ya, itu menjadi penting. Nah, yang terakhir bahwa kekuatan petani itu adalah satu, menanam. Kedua,
merawat. Yang ketiga, menjaga. Tidak perlu diajarin petani ini. Bagaimana semua departemen, dinas mensuporting bahwa petani itu akan bekerja 24 jam di kampungnya. Misalkan Pak Wondo itu 24 jam nungguin kampungnya yang berupa hutan KTH itu. Nah, kalau dinas, waktu saya di kementerian, itu di Jakarta, jauh dari pohon yang saya tanam, jauh dari produksi yang saya tanam. Maka petani harus mendapat seluas-luasnya akses itu. Saya bilang sama Pak Adi, kalau memang kekuatan petani Jawa Tengah ini bagus, jangan tanya modal dari mana, datang sendiri. Kita bisa ngomong dengan Danantara kok. Danantara itu ribuan triliun di sana duitnya. Kalau petani Jawa Tengah yang 16.000 ini minta 1 T pinjaman dengan bunga sangat rendah, dikasih. Jadi nggak perlu takut. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, bahwa kita tetap beristiqomah, ya, saling sinergis antara satu dengan yang lain, dan saling membantu. Kalau ada anggota KTH yang tidak punya beras, segera kirim beras. Jangan nunggu kades yang kirim beras, tapi anggota dan pengurus yang kirim beras. Nggak perlu banyak, bisa 1 liter 2 liter gitu. Ada anggota KTH yang putus sekolah, segera diurus. Jangan dibiarkan. Karena hubungan kita bukan hanya menjaga hutan, tapi menjaga keluarga petani, menjaga keluarga petani. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang mau jaga? Dinas, nggak mungkin. Maaf Pak, kalau ada anggarannya dijaga, tapi kalau nggak ada, nggak mungkin. Jadi gitu ya. Oke, selamat berrapat anggota tahunan. Semoga menjadi titik tolak revolusi kebangkitan petani Blora. Merdeka! Hutan lestari! Rakyat sejahtera! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.